Di hari ketiga, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Anjing pelacak dan alat berat diturunkan. Sementara itu, tim DVI Polda Jabar menerima 5 kantong jenazah dari lokasi kejadian untuk diidentifikasi sebelum diserahkan ke keluarga. Hari ketiga, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian puluhan korban longsor yang masih tertimbun di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Anjing pelacak dan alat berat diturunkan. Proses pencarian menurunkan ratusan personil TNI Polri dan relawan. Diharapkan pencarian dengan kekuatan penuh ini seluruh korban bisa segera ditemukan meski cuaca menjadi kendala di lapangan. Kemudian untuk hari ini kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 alkon, kemudian juga kita hari ini mulai melibatkan tim K9 dari rekan-rekan kepolisian, juga ada K9 dari kantor SAR Semarang yang sudah kita datangkan. Jumlah K9 ada 12 hari ini. Ya, 12 K9 sudah kita turunkan ke lokasi. Ya, kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal. Sementara hingga hari ini pukul 1 siang sebanyak 5 kantong jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko DVI Polda Jabar di Puskesmas Pasir Langu. Isak tangis keluarga korban pecah ketika mobil ambulans datang membawa korban di pos DVI Polda Jabar. Bahkan orang tua korban pingsan tak percaya jika keluarga tewas tertimbun longsor. Total hingga kemarin tim DVI Polda Jabar sudah menerima 25 kantong jenazah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono Wahyu Anyus melaporkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan adanya 23 anggota marinir yang hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pencarian masih terus dilakukan dan saat ini sudah ada 4 personil yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI-PNG. Ya. Memang dilaksanakan di latihannya di sana dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor dan itu menimpa penduduk satu desa dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Demikian, terima kasih. Tim SAR fokus mencari puluhan korban longsor di 2 titik di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Pencarian dilakukan dengan berbagai metode pemirsa dan melibatkan ribuan petugas gabungan termasuk penggunaan alat berat. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian korban longsor di Dusun Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pada hari ketiga ini, tim difokuskan mencari di 2 area lokasi longsor. Karena ketambahan 4 body packs. Jadi total temuan pada hari pertama sampai dengan hari ketiga itu 38 packs. Jadi dalam pencarian lebih kurang 42 orang. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam update perkembangan sampai dengan 18
30. Demikian. Pak Karo Ops katanya mau ada. Iya, saya tambahkan juga, tadi sempat ada beredar jumlah korban 108 ya. Saya konfirmasi sekarang bahwa angka 108 ini bukan jumlah korban yang dinyatakan hilang ya. Sekali lagi saya konfirmasi bahwa angka 108 ini bukan jumlah korban yang dinyatakan hilang, tetapi adalah masyarakat yang datang ke pos DVI kami ya, yaitu antemortem sebanyak 108 orang. Artinya bisa jadi 108 orang ini adalah mewakili, bisa jadi 2 orang yang datang mewakili 1 orang korban. Jadi angka tersebut adalah angka orang yang datang kepada kami, bukan angka korban yang hilang, tetapi adalah angka masyarakat yang datang melapor kepada pos DVI ya, sebanyak 108 orang. Bisa jadi 1 korban terwakili oleh 2 atau 3 orang itu ya, karena kita tidak bisa menolak ketika masyarakat datang melaporkan diri tentang keluarganya yang hilang ya. Kita tidak bisa menolak karena mereka datang pun tidak membawa KK, tidak membawa KTP. Bisa jadi mungkin nama Asep diwakilkan oleh 2-3 orang, mungkin juga Asepnya cuma 1 ya. Jadi begitu untuk nilai jumlah 108 tersebut. Kalau yang sudah teridentifikasi ada berapa? Sampai dengan tadi jam 1 ini masih terus berjalan ya. Identifikasi yang kita lakukan untuk hari ini 3 kantong jenazah yang sudah berhasil kita identifikasi. Dari kemarin berarti total yang sudah bisa kita identifikasi sebanyak 20 kantong jenazah. Ya, ini masih berproses terus, teman-teman di DVI masih terus melakukan identifikasi. Ya, sampai dengan selesai malam nanti baru kita akan nyatakan selesai. Besok kita akan lanjutkan. Kalau informasi terbaru, tim DVI udah nerima berapa body pack dari Basarnas? Ya, DVI kita sekarang yang berada di Puskesmas itu ada 38 dari kemarin ya. Dari kemarin sampai dengan hari ini 38 body pack di Puskesmas ya. Betul. Pak, penegasan lagi berarti sudah ada 20 yang berhasil diidentifikasi? Ya, sudah ada 20 dari hari pertama Sabtu, Minggu, dan hari ini Senin tanggal 26 Januari pukul 13.00 teridentifikasi sebanyak 20 body pack. Berarti masih ada 18 body pack yang dalam proses ya Pak ya? Kalau dari 38 ya, masih 18 masih proses. Pak, Ya. izin untuk hari keempat besok rencana untuk berlakuan proses evakuasi seperti apa? Karena tadi terlihat sudah ada puing-puing rumah tuh sudah terlihat ya, dan untuk rencana besok yang dilakukan bagaimana Pak? Iya, jadi dari hasil asesmen tim di lapangan tadi sore, jadi sudah artinya prediksi ya, artinya dari puing-puing yang ada, yang diketemukan itu kami tim SAR gabungan memprediksi adanya korban di reruntuhan atau di tumpukan puing-puing. Jadi banyaknya material kayu-kayu yang ada. Untuk itu besok untuk rencana operasi kami akan fokuskan di lokasi tersebut. Demikian. Berarti pasukan akan di area sektor A1 itu ya Pak ya? Ya, jadi memang tim yang kami turunkan di pelaksanaan operasi pencarian di tanah longsor ini ada 15 tim. Jadi mulai dari sektor A sampai dengan sektor B itu totalnya ada 15 tim. Satu tim itu lebih dari 20 orang. Seperti itu. Itu yang dari Basarnas ya Pak ya? Ya, artinya itu tim SAR gabungan. Jadi satu tim itu bukan hanya Basarnas tapi tim SAR gabungan yang sudah mendaftarkan ke Basarnas. Karena kalau tadi kami lihat itu sangat lebih dari angka itu ya, banyak banget Pak tadi di sana. Ya, memang itu yang kami tertibkan, ya, artinya yang sudah terdata di kami itulah yang akan melaksanakan proses pencarian. Seperti itu. Secara resmi seperti itu. Makanya nanti kami minta tolong dibantu ya Pak Karo dalam hal penertiban orang-orang yang masuk ke dalam lokasi pencarian. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak. Selamat malam. Terima kasih Pak Karo. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan
update pencarian korban longsor di Bandung Barat yang disampaikan oleh Ade Dian Permana, Kepala Kantor SAR Bandung bersama dengan Kombes Laude Aris, Karops Polda Jawa Barat. 108 bukan jumlah korban yang hilang, tapi masyarakat yang datang ke pos DVI anti-mortem, di mana 4 goodie bag ditemukan lagi yang baru saat ini. Dalam pencarian total 42 jenazah ditemukan. Identifikasi hari ini pemirsa 3 kantong jenazah. Dari kemarin juga proses terus diidentifikasi. Total 20 kantong jenazah sudah teridentifikasi. Proses identifikasi di antemortem masih berlangsung hingga sekarang. Kemudian ada 18 kantong jenazah lagi yang sudah diterima di DVI untuk proses identifikasi. Prediksi korban ditumpukan puing-puing material bangunan sehingga tim SAR gabungan fokus untuk mencari korban yang hilang di sana. Pemirsa, ada 15 tim gabungan di mana satu tim terdiri dari 15 orang dari pihak kepolisian maupun tim SAR dan relawan, pemirsa. Ya, kita doakan semoga saja proses evakuasi berlangsung dengan lancar, pemirsa. Informasi berikutnya, viral truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas Jalan Tugu Mukti Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jadi ini ramai diperbincangkan di media sosial saat proses evakuasi perjalanan berlangsung. Truk datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun. Tiba-tiba, astagfirullah. Tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian Resor Polres Cimahi. Ya, 2 korban masing-masing Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry. Ya, semua panik ya dengan peristiwa ini. Ya, 2 korban yang saya sebut tadi meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Sepertinya karena menanjak mungkin ya. Karena berdekatan begitu ya dengan tanjakan. Ini ada pengendara motor di belakangnya ini. Sepertinya bagian belakangnya tiba-tiba ada mobil yang maju sepertinya. Kecelakaan yang terjadi. 2 anggota Polres Cimahi gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. Jadi ini sedang dalam perjalanan untuk melakukan evakuasi. Dan 2 korban dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 2 korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas. Dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Itu gugurnya gimana ya, Pak? Dan pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan kita semua akan adanya potensi cuaca ekstrim lagi di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim akibat adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan Bandung Raya. Ada juga belokan angin, juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Barat itu tinggi gelombangnya. Ya, semoga cuaca aman ya ke depan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk memetakan titik-titik rawan bencana. Mendagri juga akan memaksimalkan pencarian korban dan melakukan pendampingan bagi keluarga korban serta warga terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Tito menyebut bencana longsor di Kecamatan Cisarua harus menjadi peringatan bagi daerah lain agar memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi bencana yang diakibatkan hujan lebat. Rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, gubernur, kita petakan secara nasional untuk kita memikirkan potensi kalau terjadi kerawanan hidrometeorologi seperti ini. Hujan lebat, hujan deras. Mendagri Tito juga menambahkan upaya jangka pendek pencarian korban yang masih hilang harus dimaksimalkan. Sementara upaya jangka panjang, kawasan terdampak longsor tidak layak lagi dijadikan pemukiman dan perlu direlokasi serta direhabilitasi atau bahkan direboisasi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat surut, banjir di Subang, Jawa Barat kini meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Sebagian warga kini mengungsi di masjid dan di kolong jalan layang. Ayo mak, keluar, ayo. Dipegang tuh. Intensitas hujan yang tinggi membuat ribuan rumah di Subang, Jawa Barat kembali terendam banjir. Bahkan kini banjir meluas hingga merendam ribuan rumah di 5 kecamatan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciasem, ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat warga harus mengungsi. Warga di Desa Mulyasari kini mengungsi di masjid dan di bawah flyover Pamanukan. Mereka berharap bantuan pemerintah berupa makanan dan selimut bisa segera disalurkan. Hari ini kita mendapatkan laporan ada beberapa titik khususnya di 4 kecamatan di Pantura. Ya, selain kemarin ada di Ciasem, sekarang yang bertambah diantaranya Belanakan, Agasari itu ada di Kecamatan Sukasari, Loikon Kulon sama di Pusaka. Selain intensitas hujan yang cukup tinggi, banjir juga diperparah oleh banyaknya sungai yang sudah dangkal sehingga mudah meluap. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, banjir 2 meter masih juga melanda Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ini seperti perkampungan di tengah sungai. Debit air di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat sangat-sangat tinggi. Dan belum menunjukkan tanda-tanda surut. Ketinggian air bahkan setinggi genteng rumah warga. Selain ratusan rumah warga yang masih terendam banjir, sejumlah sekolah, kantor desa, dan bangunan lain masih terendam, masih lumpuh akibat banjir yang melanda. Warga pun tidak bisa beraktivitas. Petugas memperkirakan jika intensitas hujan menurun dan Sungai Citarum serta Sungai Cibeet tidak kembali meluap, maka banjir di sejumlah lokasi akan segera surut. Itu di Karawang, pemirsa. Di Tangerang juga banjir hingga hari keempat ini. Ratusan rumah di Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang masih terendam hingga sekarang. Warga pun bertahan di posko pengungsian. Di Perumahan Priuk Damai dan Perumahan Mutiara Pluit, banjir masih merendam kawasan permukiman dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Hingga saat ini ada 4 titik wilayah yang masih terendam banjir. Sebelumnya ketinggian air berangsur surut, namun hujan kembali mengguyur wilayah tersebut sehingga air kembali naik. Kita lihat untuk ketinggian air, kemarin sudah mulai surut sekitar 1 meter. Namun pagi ini karena semalam sekitar pukul 1 sampai pagi tadi jam 4 turun hujan cukup deras. Jadi ketinggian air kita lihat pagi ini sudah naik lagi. Sekitar 40 cm naiknya. Pemerintah Kota Tangerang terus memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak banjir agar bisa segera surut dan warga dapat beraktivitas kembali.
Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Bekasi sejak dini hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Bekasi kembali terjadi. Banjir dengan ketinggian air 60 cm melanda kawasan Pondok Ungu Permai dan menyebabkan aktivitas warga terganggu. Nggak berani Pak, dipaksain Pak Bowo. Dipaksain. Lihat Mas. Akibat curah hujan tinggi sejak Minggu hingga Senin dini hari mengakibatkan sejumlah wilayah di Bekasi kembali terendam banjir. Salah satunya kawasan perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air 60 cm hingga 80 cm merendam badan jalan hingga mengakibatkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mati mesin. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir di jalan tersebut juga akibat saluran drainase yang kurang baik hingga genangan air terjadi. Udah dari kapan nih bikin banjir nih? Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Ya pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Warga berharap masalah banjir akibat saluran air yang kurang baik tersebut bisa segera diatasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Gilang Yusufan, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang di wilayah hulu Gunung Slamet, Pantai Larangan di Tegal, Jawa Tengah dipenuhi lautan kayu. Ribuan batang kayu diduga berasal dari kawasan perbukitan di Kabupaten Pemalang. Simpan dulu kayu, posisi Laut Larangan. Kayu ini gede-gede teman. Apa teman Lautan kayu nyaris menutupi bibir Pantai Larangan di Desa Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pasca banjir bandang di lereng Gunung Slamet 2 hari lalu. Ribuan batang kayu ini terbawa banjir bandang dari kawasan wisata Guci dan Pulau Sari, Pemalang. Tak hanya membawa material kayu, banjir bandang juga membawa pipa-pipa air panas ke laut yang diduga berasal dari hulu Sungai Gung, kawasan wisata Guci. Ribuan batang kayu yang terbawa banjir kini dimanfaatkan warga sebagai kayu bakar dan keperluan lainnya. Diperkiraan dari desa-desa itu yang kena gelondor, dari Guci, dari mana aja yang kena gelondor. Selain kayu apa saja Mas katanya? Ya pertama itu keluarnya ikan nila. Ikan nilanya udah habis, itu keluarnya kayu. Jenis kayu yang terhampar di Pantai Larangan pun bervariasi, mulai dari jenis sengon, pinus, albasia, hingga mahoni. Tak hanya kayu, warga juga sempat menemukan ikan-ikan air tawar pasca banjir bandang. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Dari mana sumber kayu tersebut ya? Dan pemirsa, informasi berikutnya nih mengenai satu korban tanah longsor di Desa Bongas, Pemalang, Jawa Tengah akhirnya ditemukan. Petugas terus melakukan pencarian untuk menemukan satu korban yang masih hilang. Sudah ketemu satu, Pak Aksen, Ustadz Aksen. Petugas kembali menemukan satu jasad korban longsor di Desa Bongas, Watu Kumpul, Pemalang, Jawa Tengah. Jasad korban ditemukan oleh petugas tertimbun oleh material longsor. Korban atas nama Aksinudin itu telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Meski satu korban telah ditemukan, tim SAR terus melakukan pencarian. Ya, telah terjadi longsor di daerah Siranti, Desa Bongas. Pasalnya masih ada satu orang, yaitu ayah Aksinudin yang hingga kini masih hilang. 11 menit belum ditemukan, kita coba terus melakukan search and rescue ya bersama Basarnas, TNI Polri, warga masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan. Serta dibantu juga oleh beberapa puskesmas yang ada di Watu Kumpul, Cikadu dan Kecamatan Watu Kumpul. Kita saling bahu-membahu mencoba untuk berjibaku menemukan korban sedapat mungkin
Karena dengan kondisi situasi dan cuaca yang seperti ini dimungkinkan ini kalau terus memburuk ya nanti coba kita tarik kembali kalau memang belum ditemukan. Sebelumnya, tanah longsor terjadi pada Minggu pagi di kawasan hutan Desa Bongas. Selain menimbulkan 2 orang korban, sedikitnya 1 hektar padi siap panen tertimbun material longsor. Pemirsa, 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor Desa Pantai Long, Kecamatan Pausangan, Kabupaten Biren, Aceh, hingga kini masih luluh lantak. Sepertiga kawasan pemukiman lenyap, 25 rumah warga tak lagi menyisakan jejak. Tergerus derasnya arus berubah menjadi aliran sungai. Karam, tertimbun, dan tenggelam. Inilah kondisi Desa Pantai Long 2 bulan pasca banjir bandang dan longsor yang hingga kini masih dalam keadaan porak-poranda. Dari total luas pemukiman sekitar 7.000 meter persegi, sepertiganya hilang tergerus arus bersama 25 rumah warga yang kini telah berubah menjadi sungai. Bencana besar ini juga merenggut nyawa seorang bayi dan seorang lansia meninggal dunia. Sementara itu, lebih dari 300 rumah warga di desa penghasil jeruk Bali terbaik di Biren ini mengalami rusak parah. Hingga kini, ratusan rumah tersebut belum dapat dibersihkan, masih tertimbun tanah dan lumpur sisa terjangan arus sungai Krueng Pausangan. Ya, kalau kerusakan untuk rumah, yang pertama kita kehilangan wilayah dulu. Kita sepertiga wilayah desa kita kehilangan, digerus oleh sungai yang telah membawa lebih kurang 25 rumah yang hanyut beserta dengan tanah-tanahnya. Saat ini 1.398 jiwa belum mendapat hunian sementara atau tempat pengungsian yang layak. Sebagian warga masih bertahan di pengungsian, sementara sebagian lainnya memilih kembali ke rumah meski harus hidup di tengah puing dan tanah longsor yang belum sepenuhnya dapat dibersihkan. Dari Biren Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.